Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fatunadon selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan yang saya hormati teman-teman kelas 2C Taktis Matematika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang demokrasi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Imam Mutakin dengan NIM 1262042111033, Istimaroh Otif dengan NIM 1262042111038, dan Lina Khairunisa dengan NIM 1262042111046. Topik yang kami bahas adalah yang pertama, istilah dan definisi demokrasi, yang kedua, sejarah perkembangan demokrasi, yang ketiga, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk demokrasi, yang keempat, perkembangan demokrasi di Indonesia, yang kelima, demokrasi dan pemilihan umum, dan yang terakhir adalah pembangunan masyarakat. Yang pertama adalah istilah dan definisi demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia berarti kekuasaan dari rakyat atau rule of people, yang dirangkai dari kata demos yang berartinya rakyat, dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk politis dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan yang diperoleh dari rakyat, baik melalui pemilihan langsung maupun perwakilan rakyat yang dipilih. Model demokrasi klasik didasarkan kepada polis atau negara kota yang diukut dari Yunani kuno dan terutama pada sistem kekuasaan yang berkembang di negara kota. Demokrasi klasik adalah ajaran demokrasi pertama yang berhasil diterapkan di kota Athena dengan tingkat pemilih pun hanya melingkupi laki-laki merdeka dan tidak menyertakan wanita dan orang yang tidak memiliki properti. Definisi modern dari demokrasi juga sering dihadapkan dengan rezim-rezim otoritarian, totaliter, dan teokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar pribadi dan politik, pemilihan-pemilihan yang jujur dan bebas, serta lembaga peradilan yang bebas. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua, periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat, periode 1965 sampai 1998 dengan demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Yang kelima, periode 1998 sampai sekarang. Prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua paham individualisme, yang ketiga pluralisme, yang keempat kesetaraan antar warga atau individu, yang kelima kebebasan. Bentuk-bentuk demokrasi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan ideologi. Bentuk demokrasinya adalah demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Yang kedua, berdasarkan cara penyaluran rakyat. Bentuk demokrasinya adalah demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Yang ketiga, berdasarkan titik perhatian. Bentuk demokrasinya adalah demokrasi material dan demokrasi gabungan. Yang selanjutnya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Meliputi 4 periode, yakni yang pertama, demokrasi liberal di awal proklamasi, yang kedua, demokrasi terpimpin, yang ketiga, demokrasi Pancasila, dan yang terakhir, demokrasi era reformasi. Demokrasi dan pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintah. Ada 3 masa yang dilalui dalam pemilihan umum di Indonesia, yaitu yang pertama Orde Lama pada tahun 1955, yang kedua Orde Baru pada tahun 1971 dan tahun 1982. Yang ketiga, Orde Reformasi pada tahun 1999. Demokrasi dan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum. Yang pertama, dilihat dari cara pemilihan. Sistem pemilihan dibagi menjadi pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Yang kedua, dilihat dari jumlah dan wilayah pemilihan.
Sistem pemilihan dibagi menjadi sistem distrik atau single member constituency dan sistem proporsional atau multi-member constituency. Yang selanjutnya yaitu sistem pemilihan umum di Indonesia. Sistem pemilu yang dipraktekkan di Indonesia pada pemilu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, dan 1987 adalah memakai sistem perwakilan berimbang atau disebut juga sistem proporsional. Kemudian, jumlah anggota yang dipilih bagi setiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat di daerah tersebut dengan dasar perhitungan bahwa setiap 400 penduduk memperoleh seorang wakil. Akan tetapi, apabila ketentuan dasar jumlah penduduk ini saja yang menjadi patokan, maka jumlah wakil yang dipilih dalam pemilihan umum dari Pulau Jawa akan lebih banyak melebihi wakil dari luar Pulau Jawa. Oleh sebab itu, maka diadakan pembatasan dalam pasal 6 bahwa jumlah anggota yang dipilih dalam pemilihan umum di Pulau Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih untuk luar Pulau Jawa. Selanjutnya, di dalam rangka penetapan khas daripada pemilihan baik bagi DPR maupun DPRD sesuai dengan pasal 5 bahwa tetap dipergunakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Jadi, dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah dikatakan dengan jelas bahwa sistem yang dianut dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia adalah sistem proporsional yang dipraktekkan dengan cara penggunaan sistem data. Pembangunan masyarakat demokrasi. Pembangunan masyarakat demokrasi dalam RPJP yaitu 1. Terciptanya supremasi hukum penegak HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan asosiatif. 2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi. 3. Memperkuat peran masyarakat, sipil, dan partai politik. 4. Memantapkan kelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminatif, dan kemitraan. 5. Mewujudkan konsoliditas demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan pada hukum birokrasi. Pembangunan masyarakat demokrasi dalam RPJM yang pertama yaitu program pembangunan meliputi 1. Perumusan standar dan parameter politik terkait hubungan checks and balance di antara lembaga-lembaga penyelenggara. 2. Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesional dan netral. 3. Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. 4. Fasilitas perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara. 5. Fasilitas peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif yaitu DPR, DPD, dan DPRD. 6. Promosi dan sosialisasi pentingnya independen, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 7. Fasilitas pemberdayaan politik dan masyarakat sipil yang otonom dan independen. 2. Program perbaikan proses politik meliputi 1. Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional. 2. Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut penjabat politik dan pejabat publik. 3.
perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas, dan efektif. 4. Fasilitas penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan efektif. 5. Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan. Jadi kesimpulannya adalah istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang dirangkai dari kata demos artinya rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk politis dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan yang diperoleh dari rakyat baik melalui pemilihan langsung maupun perwakilan rakyat yang dipilih. Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode hingga saat ini menjalani periode reformasi. Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Hal ini didasari pada pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan suatu pemerintahan yang keberadaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan status dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.